Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Di sini saya Fatihah Tidratin Nuruliyah dan juga teman saya Nazafir Maulaya. Di sini kami diberikan amanat untuk membuat video Zoom membaca kitab Rawahul Bayan untuk memenuhi tugas Qiraatul Kutub. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nikahul musyrikat. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankahul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankahul musyrikina hatta yu'minu walau 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi fayubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Selanjutnya at-tahlil lafzi. Tankihul musyrikati ay la tatazawwaju wa zaniyati. Al-musyrikatu hiya allati ta'budul awthana wa laysa la dinun samawiyyun wa mislaha al-musyriku. Lafaz tangkal al-musyrikati artinya la tatazawwajul wasaniyati, atau tidak janganlah menikah dengan perempuan yang non-Islam atau kafir. Al-musyrikatu hiya allati ta'budul awthana. Al-musyrikatu adalah seorang wanita perempuan yang menyembah berhala. Walaysa dinun samawiyyun wa mithluha musyriku. Dan dia itu tidak memiliki agama samawi. Misalnya seperti orang musyrik. Wakila innaha ta'umul kitabiyatu aidon. Dan dikatakan bahwa itu juga berlaku dengan para ahli kitab. Li'anna ahlul kitabi musyrikuna, karena ahlu kitab itu adalah orang musyrik. Liqaulihi ta'ala wa qalatil yahudu azizu binullah wa qalatin nasara masih binullah ila qaulihi subhanahu amma yusyrikun. Seperti dalam firman Allah bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Azir adalah putra Tuhan, dan orang Nasrani itu mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putra Tuhan. Sampai dengan firman-Nya, Maha Suci Allah kepadanya di atas semua yang mereka persekutukan. Selanjutnya, amatun mu'minatun. Al-amatu al-mamlukatu bimilki yamin. Wahya tuqabilul hurrah. Lafaz amatun mu'minatun atau budak perempuan yang diman. Al-amatu budak perempuan, al-mamlukatu bimilki yamin itu al-mamlukatu sesuatu yang dimiliki dengan kepemilikan tangan kanan, milkil yamin. Kepemilikan tangan kanan itu juga bisa disebut dengan budak. Wahya tuqabil hurrah, dan al-amatu atau budak perempuan itu berdampingan dengan al-hurrah atau orang merdeka, memiliki hubungan, yaitu lawan katanya. Jadi al-amatu atau budak perempuan itu lawannya al-hurrah atau
perempuan yang bertikah. Wa azduha amu khudifat li amwa ala ghairi kiasin wa iwadu anha ha utanis. Al-amatu aslinya adalah amu, kemudian dibuang wawnya dan diganti tanpa ukuran dan diganti dengan hak taknis. Wata jema'u ala ima'in dan bentuk jamaknya yaitu ima'in. Qala ta'ala wankihul ayamiya minkum waswalahina min ibadikum wa ima'ikum. Seperti dalam firman Allah, dan nikahkanlah di antara kamu orang-orang yang soleh dari hamba-hambamu dan hamba-hambamu. Waqala syair amal ima'u fala yada'unani dan idza tada'a lanul amwati bil ar. Dan juga seperti dalam syair yang artinya itu, adapun budak perempuan maka mereka tidak menyebut saya anak, dan jika dipanggil anak budak perempuan tersebut maka dengan aib atau malu. Al-ma'nal ijmal atau makna global. Yaqulullahu ta'ala ma ma'nahu wala tatazawwaju ayyuhal mu'minuna al-musyrikati hatta yu'minu billahi wal yawmil akhir wali amatum mu'minatun billahi wa rasulihi afdalum min harratim musyrikatin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maknanya yaitu, dan janganlah menikah ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, janganlah menikahi orang musyrik perempuan sehingga orang musyrikat tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sesungguhnya budak perempuan yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya itu lebih utama daripada perempuan merdeka, perempuan musyrik yang merdeka. Wa in a'jabatkumul musyrikatu bijamaliha wa maliha wa sairi ma yujibur rabbata fiha min hasbin au jahin au sultanin. Dan meskipun kamu terkesan dengan perempuan musyrik tersebut, baik dengan kecantikannya, hartanya, ataupun hal yang membutuhkan keinginan, baik di dalam pangkat, wibawa, ataupun kekuasaan. Wala tuzawwijul musyrikina min nisaikum mu'minatin hatta yu'minu billahi wa rasulihi wa li anna tuzawwijuhunna min 'abdin mu'minin khairu lakum min an tuzawwijuhunna min hurrim musyrikin. Dan janganlah menikahkan perempuan yang beriman dengan orang musyrik, laki-laki musyrik, sehingga laki-laki tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya menikahkan perempuan yang beriman tersebut dengan budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada menikahkannya dengan laki-laki musyrik yang merdeka. Mahma a'jabakum fil hasabin wan nisabin wa syarfin fa innaha ula'il ay al-musyrikina wa musyrikati alladina hurrimat alaikum munakahatuhum wa musaharatuhum yad'unakum ila ma yu'addi bikum ilan nar.
Meskipun kamu tertarik dengan apa siapa laki-laki musyrik tersebut di dalam pangkat, nasab ataupun kehormatan, maka sesungguhnya mereka itu yaitu orang musyrik perempuan dan laki-laki, keduanya itu yang diharamkan kepadamu untuk dinikahi atau dinikahkan. Itu mereka mengajakmu kepada apa yang membawamu ke neraka. Wallahu yad'u ilal amalil ladina yujibu jannata. Dan Allah menyerukan kepada perbuatan-perbuatan yang membawamu kepada surga. Wa yuwaddihu hujajahu wa adillatahu lil nasi liyatadakkaru fiyamizu bainal khairi wa syarri wal khabisi wat tayyibi. Dan Allah juga menjelaskan hujah dan dalilnya kepada manusia untuk mengingatkan kepada mereka dan membedakan antara yang baik dan yang buruk dan yang benar. Lanjut wujuhul i'rab. Bawahnya lagi. Halaman selanjutnya. Nah. Wujuhul i'rab sudah atau awalun qauluhu ta'ala hatta yu'minna, hatta bimakna ilaan, yu'minna mabni ala sukun litiswali binunin niswah fi mahalli nasbin, hatta wa asluhu yu'minna. Yang pertama pada lafaz hatta yu'minna. Hatta itu bermakna ilaan atau sampai. Yu'minna itu mabni sukun dan disambung dengan nun niswah pada mahal nasab. Nun niswahnya pada mahal nasab sehingga asalnya yu'minna. Sanian qauluhu ta'ala walau a'jabatkum al-wawu lil hali walau huna bima'na in. Fakada kullu mawdi'in walihal fi'il madi kaqaulihi walau a'jabaka katsiratul khabisi. Katsiratul khabisi. Ay wa in a'jabaka wat takdiru li amatin mu'minatin khairum min musyrikatin wa in a'jabakum. Yang kedua firman Allah pada lafaz walau a'jabatkum, walau pada keadaan ini dan lau keduanya itu bermakna in atau jika, dan pada setiap tempat yang itunya fi'il madi. Seperti dalam firman Allah, walau a'jabaka katsiratul khabisi. Dan jika dia menarik dan kamu tertarik kepada banyaknya keburukan. Artinya ay wa in a'jabaka. Jadi walau a'jabaka itu ay wa in a'jabaka. Takdiru dan takdirnya li ammat mu'minatin khairun min musyrikatin wa in a'jabakum. Atau bagi amat laki-laki, budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada
perempuan musyrik, meskipun jika kamu tertarik kepada musyrikat, kepada perempuan musyrik tersebut. Salisan qalu ta'ala wala tungkiru musyrikina bidhammi ta'i munali annahu minar ruba'i angkahu wa huwa yata'adda ila maf'ulina al-awalu al-musyrikina al-thani mahdufun wa huwa al-mu'minatu ay wala tazawwaju musyrikina mu'minat tuzawwiju musyrikina mu'minat. Yang ketiga, pada firman Allah pada lafaz wala tunkihul musyrikina menggunakan dengan domah nyata itu dikarenakan berasal dari fi'il rubai angkahu wa huwa yata'adda, dan dia itu memiliki dua maf'ul. Yang pertama yaitu al-musyrikina, dan yang kedua itu dibuang yang berupa al-mu'minat. Jadi awalnya itu wala tazawwajul musyrikina mu'minat. Wa amma qauluhu ta'ala wala tunkihul musyrikati fahuwa minas sulasi nakahu ay la tatazawwajul musyrikati wa huwa yatawadda ila maf'ul wahid faqat. Dan adapun pada firman Allah wala tankihul musyrikat itu berasal dari fi'il sulasi nakahu. Jadi artinya la tatazawwajul musyrikati, lafaz la tatazawwajul musyrikati itu, la tatazawwaju itu hanya memiliki satu maf'ul saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zafir. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Zafir Maulaya ingin melanjutkan mata kuliah Qiraatul Kutub tentang Ahkamus Syar'iyyah. Baik, saya lanjutkan. Al-Ahkamus Syar'iyyah. Al-Hukmul Awal, hal yuhramu nikahul kitabiyat. Dalla qauluhu ta'ala wa la tanqihul musyrikati hatta yu'minu ala hurmati nikahil majusiyat wal wasniyat. Hukum pertama, apakah diharamkan nikah kepada wanita kitabiyah? Dalil menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian menikahi wanita yang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas pengharaman nikah kepada kaum Majusi serta penyembah berhala. Wa amal kitabiyat fayajuzu nikahuhunna liqaulihi ta'ala fi suratil Maidati wa ta'amul ladzina utul kitaba khillun lakum wa ta'amukum khillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba al-ayatu ayil afifatu min ahlil kitabi wa hadza qaulun jumhur ulama wa bihi qala al-a'immatu al-arba'ah. Sedangkan para wanita kitabiyah mereka diperbolehkan untuk dinikahinya. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Maidah, serta makanan yang diberikan kepada seorang wanita yang kitabiyah khilun lakum, halal bagi kalian, wa ta'amukum khilun lahum, dan makanan kalian itu halal bagi mereka, wal muhsanatu minal mu'minat, dan yang baik dari mereka dari
dari wanita yang bermukmin, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, serta wanita yang baik dari kaum kitabiyat. Al-ayah, ayat dari Al-Maidah. Al-afifat min ahlul kitab, atau spekulasi dari penganut kitabiyat. Dan perkataan ini dari ulama yang terkenal, serta dengannya perkataan ulama besar yang 4 seperti Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Wa zahaba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila takhrimi nikahil kitabiyat. Wa kana idza sa'ala an nikahir rajuli an-nasraniyata awil yahudiyata qala haramallahu ta'ala al-musyrikati 'alal muslimina wa la a'rafu syai'an minal isyraki a'zamu min an taqula al-mar'ata rabbuha Isa aw abdun min ibadillahi ta'ala. Wa ila hadza zahabal imamiyah wa ba'duz zaidiyah wa ja'alu ayatal maidata mansukhatan bihazihil ayah nashul khas bil am. Dan perginya anak dari Umar radhiyallahu anhuma kepada pengharaman nikah kepada wanita-wanita kitabiyah. Dan apabila bertanya tentang pernikahan seorang pria Nasrani atau pria Yahudi, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nikah kepada wanita yang musyrik atas pria yang muslim, dan saya tidak mengetahui sesuatu tentang persekutuan sebesar persekutuan apa kecuali dengan menyebutkan kepada seorang wanita itu Tuhan dia, yaitu Isa alaihissalam, atau hamba dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para imam berspekulasi serta sebagian daripadanya dan membuat ayat dari surah Maidah menjadi sebuah naskah, yang mana naskah ini naskah yang bersifat khusus dari semua yang umum. Ulasan-ulasan yang terkenal. Ihtajja al-jumhuru bi anna lafzul al-musyrikatu la yatanawalu ahlul kitabi liqaulihi ta'ala ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina wa qauluhu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina faqad atufa al-musyrikina ala ahlil kitabi wal atfu yaqtadi al-mughayyirah fa zahiru lafzu al-musyrikatu la yatanawalu al-kitabiyat. Berulasnya para ulama yang terkenal dengan kata persekutuan, musyrik, kesyirikan, bahwasanya para penganut golongan kitabiyah mereka tidak akan mendapatkannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak direstui
bagi mereka yang kafir dari penganut kitabiyat atau dari seorang musyrik, dari orang-orang musyrik. Dan kemudian berfirman lagi, orang-orang kafir itu belum tentu dari penganut kitabiyat atau bahkan dari kaum musyrik atau orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya para musyrik itu belum tentu sebagai seorang ahlu kitabiyat. Dan dapat disimpulkan dan kesimpulan ini dapat berubah. Maka nampaklah dari kata al-musyrikat atau orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan wanita kitabiyah. Wastadallu bima ruwiya anis salafi min ibahati zawaji bil kitabiyati faqad qala qatadatun fi tafsiril ayati innal murada bil musyrikatil arabi allati laisa lahunna kitabun yaqra'unnahu. Dan mereka berargumentasi dengan apa yang diriwayatkan dari salaf tentang perbolehan pernikahan dengan wanita kitabiyah. Telah berkata seseorang yang bernama Qatadah di tafsir ayat, sesungguhnya maksud dengan musyrikat, maksud dengan orang-orang syirik Arab, yaitu mereka wanita-wanita yang tidak mempunyai buku yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Wa an Khimadin qala sa'altu Ibrahima an tazawwujil yahudiyyati wan nasraniyati faqala la ba'sa bihi faqultu alaysa Allahu ta'ala yaqulu wa la tanqihul musyrikati faqala innama tilkal majusiyat wa ahlul awsan wa qalu la yajuzu an takuna ayatal baqarati nasikhatun li ayatil maidati li anna al baqarata min awwali ma nazala bil madinati wal maidatu min akhiri ma nazala wal qaidatu annal mutaakhiru yansikhul mutaqaddimu lal aqsu. Dan dari Himad, ia berkata, saya telah bertanya kepada Ibrahim tentang pernikahan seorang Yahudi atau Nasrani. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, tidak apa-apa. Fakultu, dan maka saya mengatakan kembali, apakah bukannya Allah Subhanahu wa taala itu pernah berkata, wala tankihul musyrikat, atau jangan menikahi orang-orang musyrik. Lalu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya itu dimaksudkan musyrikat pada zaman itu atau orang-orang musyrik pada zaman itu yakni kepada kaum Majusi serta penganut penyembah berhala. Dan mereka berkata, tidak diperbolehkan ayat dari surat Al-Baqarah sebagai suatu patokan untuk ayat dari surat Al-Maidah.
Karena surat Al-Baqarah atau sapi betina dari pertama surat itu diturunkannya di kota Madinah. Sedangkan surat Al-Maidah itu diturunkannya pada akhir dari penurunan ayat-ayat setelah surah Al-Baqarah. Dan kaidahnya bahwasanya suatu hal yang datangnya di akhir tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk yang datangnya di awal-awal. Wastadallu bima ruya anna Huzaifata tazawwaja yahudiyatan fakataba ilaihi Umaru khola sabiluha fakataba ilaihi atas annaha haramun fa ukhli sabiluha faqala la az'amu annaha haramun walakinna akhafu an ta'atu almumisat minhunna fadalla ala anna Umar fa'ala hadza min babil khitati wal khazari la li'annahu harrama nikahul kitabiyat. Dan mereka berargumentasi dengan apa yang diriwayatkan kepada Huzaifah, bahwasanya orang yang bernama Huzaifah ini telah menikahi seorang Yahudi. Maka Umar radhiyallahu anhu telah menandai seorang Huzaifah ini dan curiga terhadap perjalanannya. Maka ditandailah Huzaifah ini, apakah kamu menganggap bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh Huzaifah ini suatu yang haram? Maka ia berkata, tidak, saya tidak menganggap itu sebagai suatu yang haram, tapi saya hanya takut akan kesesatan pada kehidupan kedepannya, kehidupan darinya. Dan bukti atas Umar telah melakukan ini dari pintu khitoh wal hazar dan hazar, tidak karenanya pengharaman pernikahan dengan wanita kitabiyah. Wastadalu bil hadisil ladzi rawahu Abdurrahman ibn Aufin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil majusi sinnu bihim sunnatun ahlul kitabi ghairu nakihi nisaihim wala akili zibaihim falau lam yakun nikahu nisaihim jaizan lam yakun li zikrihi faidatan. Qala Tibri ba'da sardahu lil aqwali wa ulul aqwali bita'wilil ayati ma qalahu qatadatu in anna Allah ta'ala dzakarahu anni biqaulihi wa la tanqihul musyrikati man lam yakun min ahlil kitabi minal musyrikati wa anna ayata amun zahiruha khasun batinuha lam yunsahu minha syai'un wa anna nisa'u ahlil kitabi ghairu dakhilatin fiha wa zalika anna Allah ta'ala akhal wa zalika anna Allah ta'ala akhallun biqaulihi wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum lil mu'minina
min nikahi muhsanatihinna mislul ladzi abaha lahum min nisa'il mu'minati wa qad ruwiya an Umar annahu qala al muslimu yatazawwaju an nasraniyata wa la yatazawwaju nasrani al muslimatu wa inna ma karaha Umar li Talhati wa Hazifati nikahul yahudiyati wan nasraniyati hajaran min an yaqtadi bihiman nasu fi dzalika fayazhadu fil muslimati aw li ghairi dzalika minal ma'ani fa amarahuma bitakhlitihima. Berkata Tibri setelah dia mengatakan ada banyak perkataan darinya, dan dari perkataan-perkataan dengan yang menganggap bahwa ayat yang dikatakan oleh Qatadah bahwasanya Allah Ta'ala telah menyebut tentangku dengan perkataannya, dan jangan menikahi orang-orang syirik, dan barang siapa yang berasal dari penganut kitabiyah itu berarti dari golongan orang-orang syirik, dan bahwasanya ayat ini secara umum zahir dan khusus secara batinnya, dan tidak dinaskahkan darinya sesuatu, dan bahwasanya wanita penganut kitabiyat tidak termasuk di dalamnya, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya dengan berfirman, dan orang-orang yang baik dari yang menganut kitabiyat dari orang-orang sebelum kalian. Untuk orang-orang beriman, dari pernikahan orang yang baik seperti yang diperbolehkan pada mereka dari wanita mukmin, wanita yang beriman, dan telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya ia berkata, seorang muslim menikahi seorang Nasrani dan tidak Nasrani yang menikahi seorang muslim, dan sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu membenci kepada Talha dan Hudzaifah pernikahannya dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Antisipasian daripada menjadikan manusia-manusia pada waktu itu, maka akan menjadi seorang yang zahid seorang yang zuhud pada wanita muslim, atau selain itu daripada makna-makna yang diperintahkan kepada mereka berdua. Aqulu rahimahullahu Umar faqad kana yanzuru ila masalihil muslimina wa yuwaswisuhum bin nazari wal maslahati wa ma akhwajana ila misli hadhihi siyasati al hakimati. Aku berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi Umar radhiyallahu anhu karena ia telah melihat sebuah kemaslahatan untuk orang-orang muslim,
dan mengganggunya dari pandangan-pandangan yang buruk serta kemaslahatan yang buruk. Dan itulah yang dibutuhkan kepada suatu siasat ini yang bijaksana. Al-hukmus tsani manhum al-musyrikuna manhumul musrikunat dini yahrumu tazwijuhum maaf manhumul musrikuna lazina yahrumu tazwijuhum dalla qauluhu ta'ala wala tunkul musrikuna hatta yu'minu maaf wala tunku ya ala hurmati tazwijil musyriki bil muslimati wal muradu bil musyriki huna kullu kafirin la yadinu bidinil islam fayashmilul wasni wal majusi wal yahudi wal nasrani wal murtaddi anil islami faqulu haula'i yahrumu tazwijuhum bil muslimati wal illatu fi dzalika anna islama ya'lu wa la yu'la alaihi falil muslimi an yatazawwaja bil yahudiyyati aw nasraniyati wa laysa lil yahudi aw nasrani an yatazawwaja bil muslimati laqad bayyana al-bari jalla wa ala sababi biqaulihi ulaika yad'una ilan nari ay yad'una ilal kufri allazi huwa sababun dukhulu nari jahannam farrajulu lahu saltatu wa wilayatu alal mar'ati farubbama ujbiruha ala tarki diniha wa hamluha ala an takfura bil islami wal auladu yatba'una al abi fa iza kana al abu nasraniyan aw yahudiyan rabbahum alal yahudiyati awin nasraniyati fayasirul waladu min ahli nari. Hukum kedua, siapakah mereka orang-orang syirik, orang-orang yang bersekutu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan pernikahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menikahi orang-orang syirik sampai mereka beriman. Atas pengharaman perkawinan orang syirik dengan orang muslimah, wanita Islam. Dan maksud dari syirik di sini setiap kekafiran yang mana orang kafir itu tidak menganut agama dengan agama Islam. Maka setiap dari mereka itu telah haram pernikahan atau perkawinannya dengan seorang wanita muslimah. Dan kaitannya dengan itu adalah karena agama Islam itu meninggi dan tidak ditinggikan oleh apapun. Nah, maka untuk seorang muslim agar menikah dan untuk seorang muslim menikahi seorang Yahudi atau Nasrani, dan bukanlah seorang Yahudi atau Nasrani yang menikahi atau mengawini seorang wanita muslimah. Dan telah diterangkan hal ini dari Bari Jalla wa'ala suatu sebab. Jadi sebab mengapa tidak boleh seorang muslimah itu menikah atau mengawini seorang Yahudi atau bahkan Nasrani, tetapi seorang muslim itu justru boleh menikahi atau mengawini seorang Yahudi atau Nasrani. Dengan perkataannya, mereka itu menyerukan kepada neraka atau menyerukan kepada kekafiran, yang mana itu menjadi penyebab masuknya mereka kepada neraka jahanam. Maka seorang lelaki itu mempunyai
kekuasaan dan mempunyai kewenangan atas seorang wanita, yang diantaranya dapat memaksa wanita yang didampinginya untuk meninggalkan agamanya dan membawa padanya kepada sebuah kekafiran pada agama Islam. Lalu anak-anak mereka nanti akan menjadi ikut-ikutan atau akan mengikuti ayahnya, dan itu bila mana ayahnya itu memeluk agama Nasrani atau Yahudi. Di antara dari mereka yaitu Yahudi atau Nasrani, maka jadilah seorang anak itu menjadi penghuni neraka. Wa min nahiyatin ukhra fa innal muslima yu'azzimu Musa wa Isa alaihi salam wa yu'minu bi risalatihima wa ya'taqidu bit Taurati wal Injilil lati anzalahu Allahu wa la yahmiluhu imanuhu ala iza'i zaujatihi al-yahudiyatu au an-nasraniyatu masalan bisababi al-aqidati li'annahu yaltaqi ma'aha 'alal imani billahi wa ta'zimu rusulihi fala yakunu ikhtilafud dini sababan lil adza awil i'tida'i bi khilafi ghairil muslimin lazi la yu'minu bil qur'ani wala bi risalati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu fa in adama imanuhu yad'uhu ila iza'il muslimati wal istighfa'i bidiniha. Dan dari sisi lain, dan dari pandangan lain, bahwasanya seorang muslim itu membesar-besarkan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam dan mengimani pada apa yang ia utuskan kepada kaumnya, dan mempercayai dan percaya kepada kitab Taurat dan Injil, yang mana kedua kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membawanya kepadanya iman atas hilangnya iman pasangannya Yahudi, mau baik itu dari Yahudi atau dari Nasrani. Seperti perumpamaan karena disebabkan oleh akidah. Karenanya dipertemukan kepada pasangannya atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takzim kepada rasul-rasulnya, maka jangan menjadikan perbedaan agama ini sebagai suatu sebab untuk beralasan atau perselisihan dengan suatu khilaf selain seorang muslim yang tidak percaya atau tidak mengimani kepada Al-Quran, dan juga tidak percaya kepada risalah yang dibawakan oleh para nabi, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bila keimanan itu telah hilang, ia akan menyerukan kepada hilangnya seorang muslimah atau dan kelalaian dalam agamanya. Sa'alani talibin ghairu muslimin. Sa'alani talibin ghairu muslimin karena qad hadara
min di darsid dini fi madinati Khalabin limadza yatazawwajul muslimi bin nasraniyati wa la yatazawwajun nasrani al muslimata yaqsudu at-ta'ridu wal ghumazu bil muslimina bi annahum muta'assibuna faqultu lahu nahnu muslimina nu'minuna bi nabiyyikum Isa wa kitabikum al-injil dan faiza amantum bi nabiyyina wa kitabina nuzawijukum min banatina faman minna muta'assib fahabatil lazi kafarun. Saya telah ditanya oleh seorang penuntut ilmu yang bukan muslim, bukanlah seorang dari Islam, yang mana ia telah menghadiri suatu acara yang sedang menjelaskan ajaran agama di kota Madinah, di kota Halab. Nah, ia bertanya, mengapa seorang muslim itu boleh menikahi seorang Nasrani dan tidaklah seorang Nasrani itu yang menikahi atau mengawini seorang muslimah, seorang wanita muslim. Yang dimaksudkan dari sini adalah seorang muslim yang muta'assib. Maka saya berkata kepadanya, kami orang-orang muslim percaya dengan nabi kalian, yaitu Isa alaihissalam, serta buku kalian, yaitu kitab Injil. Maka bila kalian mengimani atau mempercayai nabi kita juga dengan nabi kita dan juga dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim, kami akan mengawini kalian atau menikahi kalian dengan anak-anak wanita kami. Maka siapa dari kita yang muta'assib? Maka terdiamlah orang-orang yang kafir. Selanjutnya, ma tarsudu ilaihi al-ayatu al-karimatu. Awalan, hurmatuz zawaji bil musyrikati al-wasniyati allati laisa laha kitabun samawiyun. Saniyan, hurmatu tazwijul kuffari wasniyina aw ahlu kitabi minan nisa'il muslimati. Salisan, ibahatuz zawaji minal kitabiyati al-yahudiyati awin nasraniyati idza lam yakhsha ad-dararu 'alal auladi. Rabi'an, at-tafawutu bainan nasi bil amali sholihi fal amatul mu'minatu afdalu minal khurratil muslikati. Khamisan, al-musliku yajhadu nafsahu li hamlil mu'minati 'alal kufri billahi fala yaliqu ayyaqtarna biha. Apa yang dimaksudkan kepadanya ayat-ayat suci, ayat-ayat yang mulia. Pertama, haram hukumnya pernikahan dengan seorang wanita musyrik atau seorang wanita penyembah berhala yang mana mereka bukan dari golongan kitabiyat, bukan dari golongan Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, haram hukumnya pernikahan terhadap orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang menyembah berhala atau golongan kitabiyat dari wanita-wanita muslimah. Ketiga, diperbolehkannya perkawinan dari golongan kitabiyah, yaitu Yahudiyah atau Nasrani, apabila mereka tidak khawatir terhadap dampak bahayanya
kepada anak-anaknya nanti. Keempat, perselisihan antara manusia dengan perbuatan yang baik. Maka seorang wanita mukmin, seorang wanita yang beriman dalam status janda itu lebih baik daripada seorang wanita yang merdeka atau bebas tetapi ya termasuk orang yang syirik. Kelima, seorang yang syirik ia berusaha dengan sendirinya untuk membawa seorang wanita yang beriman kepada kekufuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak direkomendasikan untuk mengawini dengannya. Baik, sekian, terima kasih telah mendengarkan bacaan saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.